Halo Sobat Prestasi, bagaimana kabarnya di sana ya? Semoga baik saja dan sehat selalu ya. Nah, Sobat Prestasi, pada teknologi sekarang ini telah berkembang sangatlah pesat. Manusia pada zaman sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas mereka dengan mudah dan cepat. Perkembangan teknologi dan internet membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan kita. Nah, salah satu perkembangan teknologi yang membawa pengaruh besar adalah komputer. Siapa sih yang tidak tahu dengan komputer? Semua pasti sudah tidak asing dengan komputer atau bahkan sering menggunakannya. Sobat Prestasi mungkin hanya mengenal bahwa komputer hanyalah sebuah alat mengetik huruf saja kan? Nah, perlu kita ketahui bersama, pengertian dari komputer adalah elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat menurut instruksi dan memberikan hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Nah, Sobat Prestasi, komputer ini memiliki sejarah yang cukup panjang hingga bisa ada sampai sekarang dan berkembang pesat loh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi selanjutnya, yaitu sekarang ini. Kita mulai dari penemu komputer. Nah, Sobat Prestasi, tokoh penting yang dikenal sebagai penemu komputer adalah Charles Babbage pada tahun 1822 yang berasal dari Inggris. Babbage juga merupakan seorang ahli matematika. Nah, Sobat Prestasi, mulanya Charles Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Setelah itu, mesin kemudian diberi nama Difference Engine 0. Prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka atau komputasi. Mesin inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terciptanya komputer pada zaman sekarang ini. Nah, pada sejarah komputer, dalam perkembangannya dibagi menjadi 5 generasi yang dimulai dari tahun 1940. Nah, pada generasi pertama, yakni 1940 hingga 1959, komputer generasi pertama mulai berkembang pada Perang Kedua dan dikembangkan oleh negara yang membutuhkannya untuk perang. Komputer ini memiliki bentuk yang besar dan menggunakan tabung hampa udara. Perkembangan komputer pertama kali dipelopori oleh Konrad Zuse dari Jerman pada tahun 1941 yang menciptakan komputer bernama Z3 untuk merancang pesawat dan peluru. Kemudian, Inggris juga membuat komputer yang bernama Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman. Lalu pada tahun 1946, ilmuwan Amerika Serikat juga menciptakan komputer dengan nama ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer. Contoh komputer masa ini adalah EDFAC, EDSAC, dan UNIFAC. Nah, Sobat Prestasi, pada perkembangan di masa ini, komputer digunakan pada lembaga pemerintahan dan universitas. Transistor ini bisa membuat komputer menjadi lebih kecil, murah, cepat, dan lebih hemat energi dibandingkan pada perkembangan komputer generasi pertama. Nah, pada perkembangan komputer generasi kedua ini, telah mulai menggunakan prototipe awal sistem operasi serta menggunakan bahasa pemrograman yaitu assembly language. Selain itu, kapasitas memori utama cukup besar dengan proses operasi yang lebih cepat. Namun, kelemahan komputer pada masa ini adalah mesin cepat panas dan berisiko merusak mesin lainnya. Contoh komputer pada masa ini adalah DEC PDP-8. Nah, Sobat Prestasi, pada perkembangan komputer generasi ketiga, yakni pada tahun 1965 hingga 1971, ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. Ilmuwan dari Amerika Serikat yang bernama Jack Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor pada komputer sebelumnya, yaitu di generasi kedua. Komputer di generasi ketiga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen IC atau Integrated Circuits, sehingga hemat penggunaan listrik lebih baik.
Kelebihan dari komputer generasi ini adalah sudah dipakainya sistem operasi yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Selanjutnya, pada perkembangan komputer generasi keempat, yakni pada tahun 1971 hingga 1980. Pada generasi keempat ini, chip komputer memakai chip yang berisi 230 transistor yang menjalankan 60.000 operasi dalam hitungan detik. Era ini juga memunculkan laptop yang lebih ramping dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Seiring waktu, komputer dapat dihubungkan dalam sebuah jaringan yang kemudian menjadi awal perkembangan internet. Selanjutnya, perkembangan komputer pada generasi kelima atau perkembangan komputer pada masa sekarang ini. Nah, pada perkembangan komputer pada masa sekarang ini menjadi era kemajuan dan manfaatnya lebih meluas untuk berbagai bidang kehidupan manusia. Ditunjang dengan adanya keberadaan jaringan komputer dan internet teknologi yang sangat cepat. Pada generasi kelima, komputer dipelopori oleh negara Jepang dan mulai menggunakan standar PISI. Perusahaan yang dianggap ahlinya dalam pengembangan komputer ini adalah Intel dan Microsoft. Generasi terbaru ini dianggap sebagai generasi Pentium karena penggunaannya sebagai salah satu mikroprosesor yang dianggap paling canggih. Kesimpulannya, dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, berbagai aktivitas manusia dapat dimudahkan dalam berbagai aspek. Tetapi pada perkembangan teknologi saat ini tidak hanya membawa dampak positif saja, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu, sobat prestasi, kita harus bijak dalam memanfaatkan teknologi sekarang ini. Pada perkembangan teknologi yang sangat membantu saat ini, kita juga harus ikut berkembang baik dalam sisi pengetahuan, skill, dan etika saat menggunakan sebuah teknologi. Sehingga bukan teknologi yang melampaui kita, tetapi kita dapat menggunakan teknologi dalam meningkatkan kemampuan kita untuk mencari berbagai informasi. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa untuk sobat prestasi.